Shalom, selamat pagi saudara kasih, senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari terambil dari Keluaran 12 ayat 24 sampai 28. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan menceritakan pengalaman iman. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Kamu harus melaksanakan hal itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Apabila kamu tiba di negeri yang akan Tuhan berikan kepadamu, seperti yang difirmankannya, kamu harus melaksanakan ibadah ini. Apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah bagimu? Maka kamu harus berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menolahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan sujud menyembah. Orang Israel pergi dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian mereka lakukan. Saudara, ayat-ayat yang kita baca ini merupakan bagian dari perintah Tuhan mengenai perayaan Paskah sebagai ketetapan yang harus dijaga secara turun-temurun. Allah memerintahkan Israel untuk memelihara perayaan ini ketika mereka sudah masuk ke tanah yang dijanjikan. Ketika anak-anak mereka nanti bertanya mengenai makna ibadah, maka orang tua harus menjelaskan bahwa itu adalah sebuah peringatan akan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari tulah maut atas Mesir. Bangsa Israel kemudian merespon perintah ini dengan menyembah dan taat. Hal ini menandakan pengakuan mereka terhadap karya penyelamatan Allah. Dalam perintah ini Tuhan menekankan bahwa keluarga-keluarga Israel bukan hanya meneruskan perayaan ini setiap tahun, tetapi mereka juga harus menjelaskan kepada anak-anak mereka makna di balik perayaan tersebut. Ketika pengalaman iman nenek moyang mereka diceritakan kembali, maka kisah itu akan memperkuat iman dan memperdalam pemahaman akan kasih dan kuasa Tuhan. Pengalaman iman orang tua menjadi cara umat Israel di generasi selanjutnya memaknai bahwa identitas mereka bukan ditentukan oleh kekuatan mereka sendiri, tetapi oleh kasih karunia Allah yang membebaskan. Bagi orang percaya masa kini, pengalaman hidup bersama Tuhan, baik dalam kesulitan maupun kebahagiaan, hal itu dapat membentuk iman orang lain. Kesaksian hidup kita tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan, keseharian kita itu dapat menginspirasi, dapat mengajar, dan dapat memperkuat iman mereka yang mendengar. Ketika orang tua atau orang percaya lainnya membagikan bagaimana mereka bergumul dan kemudian mengalami pertolongan Tuhan, maka hal itu dapat membantu orang lain untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bagikan karya Tuhan dalam hidup kita sehingga dapat menjadi alat Tuhan untuk membentuk iman orang lain. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menceritakan pengalaman bersama Tuhan kepada keluarga atau orang lain? Marilah kita belajar untuk membagikan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan untuk orang lain, baik kepada keluarga ataupun orang lain. Kiranya melalui pengalaman tersebut, hal itu dapat membantu orang lain untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini, mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami untuk kami dapat kembali merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur buat pesan melalui ayat yang kami baca pada pagi hari ini yang datang pada kami, mengajarkan pada setiap kami untuk membagikan pengalaman iman kami bersama dengan-Mu Tuhan. Biarlah melalui pengalaman, melalui cerita yang kami ceritakan kepada orang lain maupun pada keluarga kami, hal itu dapat menolong mereka untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk membawa mereka percaya kepadamu Tuhan. Biarlah
Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan hal tersebut, dan biarlah melalui hal tersebut nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan mau menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.